bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya sekarang, tanggal 31 Desember di Jalan Batu Ceper Raya. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donat sampai pom bensin itu hancur jalannya. Tolong Pak Gubernur segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini. Hancur semuanya. Korban. Sumur resapan Anies ibarat ranjau di Jakarta. Meski Aniesnya sudah lengser, tapi ranjau-ranjau itu akan tetap memakan korban kapan saja. Sahabat saya, Isyana Bagus Oka, pernah terperosok mobilnya ke sumur resapan itu. Untung waktu itu yang mengendarai mobilnya hanya drivernya saja, tidak ada sis Isyana dan keluarganya. Waktu itu beritanya juga sangat ramai karena Anies masih menjabat. Sekarang ranjau Anies bernama sumur resapan kembali memakan korban. Ada mobil molen di Jalan Batu Ceper Raya di Jakarta Pusat yang terperosok. Kejadiannya di akhir tahun 2022, tanggal 31 Desember, sebuah truk molen terperosok ke dalam sumur resapan yang posisinya ada di jalan. Sumur resapan yang dibangun di tengah jalan merupakan ide yang sangat konyol. Jalan yang sudah bagus-bagus dilubangi, kemudian ditutup dengan bahan seadanya. Tujuannya konon untuk mengalirkan air yang tergenang di jalanan. Tapi faktanya banjir tetap, malah jalan-jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Menurut pengakuan warga di Jalan Batu Ceper Raya itu, banjir tetap saja ada. Sumur resapan tidak mampu menampung limpahan air. Ini ibarat mau menguras kolam dengan memakai handuk. Informasi lainnya, permukaan Jalan Lebak Bulus 3 di Cilandak, Jakarta Selatan rusak. Kerusakan diduga akibat adanya pembangunan sumur resapan. Inilah kondisi sumur resapan yang berada di Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Di sekitar lokasi ada 22 lubang sumur resapan yang bertujuan menampung air ketika hujan deras. Namun diduga akibat adanya sumur resapan, jalan di kawasan ini menjadi rusak. Terlihat di sekitar sumur resapan terdapat retakan aspal. Tidak hanya itu, sejumlah penutup sumur resapan juga terlihat longgar ketika dilalui oleh kendaraan. Sejumlah warga DKI Jakarta turut berkomentar pembangunan sumur resapan. Sebagian warga menyambut baik sumur resapan karena dapat mengurangi banjir saat musim hujan tiba. Namun warga menilai pembangunan sumur resapan tidak maksimal dan justru membahayakan pengguna jalan. Yang paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya, bahwa standar teknisnya harus benar, tidak boleh merusak badan jalan, tidak boleh mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan, tidak merusak prasarana dan sarana yang ada, atau misalnya karena adanya pembuatan sumber resapan, struktur tanahnya jadi labil atau menjadi potensi tanah lunaknya semakin bertambah. Jadi bukan sekedar banyaknya, kalau sekedar mengejar target jumlah, tahu-tahu dengan pekerjaan yang tidak maksimal, artinya ya buang-buang anggaran, ya kan? Warga DKI Jakarta memang mengalami nasib yang kurang baik di masa pemerintahan Anies Baswedan ini.
Sebelum Anies jadi gubernur, kami sebagai warga DKI merasakan adanya keteraturan dan program kerja yang benar-benar dijalankan. Tentu saja itu di masa pemerintahan Jokowi dan Ahok. Kondisi itu berubah drastis ketika Anies menjabat. Tidak ada lagi pertemuan dengan warga di balai kota setiap pagi waktu itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak ada lagi rasa aman ketika musim hujan akan datang. Tidak ada lagi harapan program kerja akan terlaksana dengan baik. Intinya, sebagai warga Jakarta, saya merasa apes di bawah kepemimpinan Anies. Banyak program yang berantakan. Dulu waktu kampanye, pendukung Anies selalu bilang memiliki gubernur seiman akan lebih baik. Tapi ternyata tak sesuai kenyataan. Anies terbukti tidak bisa kerja. Anggaran dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas juntrungnya. Saya akan sebutkan beberapa contoh ya. Misalnya, rumah DP 0% adalah salah satu program unggulan Anies. Tapi ujung-ujungnya program itu sekarang berakhir ke KPK. Ada banyak hal yang diingkari, termasuk peruntukan rumah yang awalnya untuk rakyat miskin kota. Belakangan rumah yang hanya bisa dibangun 0,3% itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki standar gaji tinggi alias kelas menengah. Ini adalah pengibulan alias kebohongan yang luar biasa, janji palsu. Dulu janjinya rumah itu disediakan untuk orang-orang miskin di Jakarta. Kata Pak Anies tuh waktu itu katanya keberpihakan. Faktanya itu hanya omongan manis saat kampanye. Ketika direalisasikan, Anies baru sadar hal itu mustahil dilakukan. Program selanjutnya yang gagal adalah program OKOC. Program ini dulu heboh banget, seolah-olah bakal berdampak besar bagi warga Jakarta. Karena program ini memiliki pusat di setiap kecamatan. Tapi faktanya, ini juga jadi program zonk. Ratusan ribu orang yang diklaim sebagai peserta UMKM baru ternyata hanya jumlah para pendaftar di website Jakpreneur. Fakta ini tentu mengejutkan karena Anies dan Sandi dulu selalu besar kepala kalau membicarakan program ini. Nyatanya program tersebut mangkrak. Masalah lain yang tak mampu dibereskan Anies adalah soal penanganan banjir. Anies memang bukan pemimpin yang paham masalah. Kita mungkin pernah lihat video Anies yang viral, kalau air hujan itu sunatullah bla 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 bla. Nah, itu pasti membekas di pemirsa Cokro TV. Padahal persoalan banjir di Jakarta itu berkaitan erat dengan normalisasi sungai. Di zaman Jokowi dan Ahok, titik banjir berkurang drastis karena normalisasi sungai dijalankan. Kalaupun ada genangan, itu akan cepat surut sebab air dapat dialirkan dengan lancar. Anies malah membuat sumur resapan sebagai solusi banjir. Faktanya, sumur resapan yang dibuat Anies itu justru mencelakakan banyak orang. Sumur itu juga tidak efektif dalam mengurangi banjir. Justru banyak sumur resapan yang salah tempat dan malah merusak jalan. Sekarang kalau musim hujan tiba, warga Jakarta kembali menderita. Banjir yang dulu sempat sirna beberapa tahun, kini telah mengancam lagi. Sementara uang pajak mereka dihambur-hamburkan untuk program yang tidak penting dan tidak ada kaitannya dengan warga Jakarta. Bukannya memperbaiki program yang menelan biaya ratusan miliar itu, Anies malah menyalahkan kontraktor. Ini adalah contoh buruk dari seorang pemimpin. Selain tak paham masalah, ia juga suka menyalahkan orang lain. Yang baru nih adalah soal Formula E. Ini penghamburan uang yang lebih gila lagi. Sampai detik-detik terakhir, sirkuit Formula E juga belum selesai dibangun. Pihak sponsor tidak berani masuk. Bahkan kontraktor swasta juga menolak ikut lelang proyek pengerjaan sirkuit itu.
karena mereka mungkin takut diangkut ke KPK. Akhirnya ujung-ujungnya yang mengerjakan pembangunan sirkuit itu adalah anak usaha dari BUMD. Ngototnya Anies dengan event Formula E ini mungkin karena Anies bermaksud bikin legacy untuk Pilpres 2024. Meski ia sudah tidak menjabat, Anies ingin menunjukkan bahwa ia kerja kalau Formula E sukses diselenggarakan. Karena program lain sudah mangkrak. Formula E seperti sengaja dibuat untuk menutupi program-program yang gagal itu. Ternyata program Formula E sebagai senjata pamungkas itu pun terancam gagal. Impian Anies untuk menjadikannya modal nyapres ikut berantakan. Bahkan kabarnya KPK sudah mulai mengendus ketidakberesan dalam pagelaran itu. Warga Jakarta benar-benar apes deh dan beranggapan Anies adalah gubernur terburuk dalam sejarah Jakarta. Buktinya ketika mereka ditanya apa prestasi Anies seperti dalam berita tadi, warga Jakarta tak bisa menyebutkannya. Setelah berhasil mengapeskan warga Jakarta, sekarang Anies bercita-cita maju Pilpres 2024. Buktinya, ia sudah mulai keliling safari seluruh Indonesia. Hati-hati loh, jangan sampai kisah pilu warga Jakarta ini menimpa masyarakat Indonesia. Sama seperti dulu ketika Jakarta telah dibangun Jokowi, berantakan deh di tangan Anies nanti. Ngeri kan? Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari suka video ini, mohon mengklik like, mengklik subscribe, mengklik share, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.